Langsung aja ya, hari ini kita bakal bedah ringkasan eksekutif dari proyek Sukma Awan. Paparan ini ngebahas pendekatan yang bener-bener luar biasa soal pertanian regeneratif yang berorientasi hasil tinggi. Bayangin aja, ada sebuah sistem yang nggak cuma aktif nyembuhin alam sekitarnya, tapi juga ngasih panen dengan nilai ekonomi dan nutrisi yang sangat besar. Jelas, ini bukan cara bertani biasa yang sering kita lihat. Nah, di bahasan kali ini kita bakal fokus ke 4 hal utama. Visi ekosistem Sukma Awan, gimana sinergi dari kelima tanaman fungsionalnya, terus kita juga bakal intip kinerja finansial dan operasionalnya, dan terakhir soal model bisnis ekologis negentropik. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, visi ekosistem Sukma Awan. Jadi gini, visi utama dari proyek ini tuh pengen ngebangun unit produksi superfood yang bener-bener mandiri. Dan tebak, lahannya cuma butuh 1000 meter persegi aja. Cukup ringkas kan? Tapi yang bikin konsep ini brilian adalah gimana mereka langsung ngegabungin prinsip ekologi regeneratif sama pemulihan kesehatan metabolik manusia. Ini tuh ibaratnya nyiptain energi dan proses penyembuhan di waktu yang barengan dari sebidang tanah yang udah didesain pakai kecerdasan ekologis tingkat tinggi. Masuk ke bagian kedua, sinergi 5 tanaman fungsional. Buat paham gimana lahan sekecil tadi bisa super efisien, kita harus lihat biologi polikultur berlapisnya. Sistem ini tuh kayak arsitektur alam yang bertingkat. Bener-bener nggak nyanyain 1 cm pun lahan. Di lapisan paling atas, ada tanaman cahaya yang jadi kanopi, ngasih naungan buat pegagan dan sirih Cina, supaya bisa tumbuh subur di lapisan tengah. Terus, di bagian bawah, krokot dan wedelia merambat nempel ke tanah, bertindak kayak mulsa hidup buat ngunci kelembapan. Benar-benar kerjasama alam yang luar biasa, saling ngelindungin satu sama lain. Terus, coba deh kalian perhatiin profil nutrisinya pas kelima tanaman ini diproses barengan. Spektrum manfaatnya tuh luas banget. Dari cahaya yang ngasih asupan protein tinggi, sampai krokot yang punya kandungan omega-3 nabati. Belum lagi ada pegagan yang memang udah terkenal banget buat ngedukung fungsi kognitif otak kita, plus wedelia dan sirih Cina yang kaya banget sama sifat antiinflamasi. Kalau semuanya digabung, ini bakal ngasilin produk turunan yang benar-benar superior. Yang bikin makin keren, vegetasi yang dipilih di sini tuh mayoritas tanaman perennial atau tanaman menahun yang super tangguh. Artinya apa? Ekosistem ini jadi tahan banting banget sama perubahan iklim. Imbasnya, mereka bisa neken habis-habisan bahkan nyaris ngehilangin kebutuhan akan pupuk kimia buatan dan pestisida. Jadi bisa dibilang ini tuh siklus mandiri. Inputnya minim banget, tapi outputnya luar biasa maksimal. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana cara ngolah hasil panennya? Buat ngubah tanaman mentah ini jadi bubuk hijau premium, mereka pakai metode dehidrasi pasca panen dengan suhu rendah. Suhunya dijaga ketat, nggak boleh lebih dari 60 derajat Celcius. Tujuannya simpel tapi krusial banget, buat ngunci dan ngejaga semua enzim vital sama klorofilnya, biar nggak rusak kena panas. Jadi pas nyampe ke tangan konsumen, manfaat nutrisinya tuh masih benar-benar utuh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu kinerja finansial dan operasional. Sekarang kita agak geser sedikit dari urusan tanam-menanam ke hitung-hitungan pasar. Kalau kita beda estimasi biayanya buat ngebangun semua infrastruktur ini tuh, ternyata butuh modal awal yang lumayan masuk akal, sekitar 37–58 juta rupiah. Dana segini itu udah mencakup semuanya ya, mulai dari penyiapan lahan di awal, bikin sistem irigasi, sampai nyiapin infrastruktur buat pengolahan pasca panen yang suhu rendah tadi. Begitu sistemnya udah berjalan 100%, proyeksi angkanya cukup bikin melongo. Lahan 1000 meter persegi tadi tuh diproyeksikan bisa ngasilin sekitar 340–480 kg bubuk hijau premium tiap bulannya. Bayangin aja, bisa panen hampir setengah ton bahan bernutrisi tinggi cuma dari lahan sekecil itu. Efisiensi ruangnya bener-bener juara. Dan yang paling menarik, dengan biaya operasional yang bisa ditekan di kisaran 10 juta rupiah aja per bulan, estimasi laba bersihnya bisa nembus 90 juta rupiah kalau dijual secara curah atau ke sesama bisnis. Bahkan, angkanya bisa meroket sampai 230 juta rupiah kalau produknya berhasil masuk ke jalur retail langsung ke konsumen akhir. Benar-benar angka yang fantastis buat ukuran lahan segitu. Nah, karena proyeksi marginnya yang emang tinggi banget, efek dominonya berujung ke satu hal yang pasti disukai semua orang. Balik modalnya cepet banget. Estimasinya cuma butuh waktu 1–2 bulan doang setelah fase panen produktif dimulai. Jujur aja, kecepatan balik modal kayak gini tuh jarang banget kita temuin di dunia pertanian konvensional. Dan akhirnya kita sampai di bagian keempat, model bisnis ekologis negentropik.
Kalau kita narik mundur sedikit, di luar soal angka dan rupiah, keaslian dari ekosistem lokal yang terhubung erat ini tuh ngasih keuntungan strategis di pasar global. Kenapa? Karena pasar global modern sekarang tuh lagi nuntut banget kemurnian absolut sama integritas bahan baku. Jadi cerita di balik tanah yang dipulihkan dan tanaman yang tumbuh tanpa bahan kimia buatan ini jadi nilai tambah yang nggak ada lawannya. Makanya keseluruhan model ini dikasih istilah negentropik. Istilah ini dalam banget loh maknanya. Daripada ngeksploitasi dan nguras habis isi bumi yang ujung-ujungnya nimbulin kekacauan ekosistem, sistem ini justru kebalikannya. Dia secara aktif ngebantu merespons realitas alam buat nyiptain sebuah harmoni, ngejaga keberlanjutan hidup, sekaligus bikin kantong tetap sehat. Intinya, sistem ini tuh merajut keteraturan dari apa yang udah disediain sama bumi kita. Pada akhirnya, paparan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir. Kalau sebidang tanah yang ukurannya cuma sebesar beberapa lapangan tenis aja bisa mulihin ekologis sekaligus nyetak uang ratusan juta rupiah, kira-kira gimana cetak biru negentropik ini bakal ngerubah masa depan cara kita bertani dan mandang sumber makanan kita secara radikal? Ini sesuatu yang menarik banget buat kita renungin bareng. Oke, sekian dulu paparan kali ini. Terima kasih udah dengerin, dan sampai jumpa.